kamu dari kelompok 1 dengan tema ekonomi, mata kuliah evaluasi kebijakan publik, program studi administrasi publik fisik Unpad. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudera. Wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah keunikan dan kelebihannya masing-masing. Dan tiap kepulauan memiliki strategi masing-masing yang kedepannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Visi Indonesia tahun 2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dan pelaksanaan rencana jangka panjang nasional tahun 2005 hingga 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang solid, diperlukan adanya suatu master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Maka, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011 hingga 2025. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2025 yang kemudian selanjutnya disebut MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk 15 tahun, terhitung sejak 2011 hingga tahun 2025. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Di dalam kawasan ekonomi khusus dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Dalam setiap kawasan ekonomi khusus juga disediakan lokasi untuk usaha kecil mikro menengah atau UMKM dan koperasi, baik bagi pelaku usaha maupun pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus. Secara umum, tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yaitu 1. Peningkatan investasi, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Penerimaan devisa bagi hasil dari peningkatan ekspor, 4. Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, 5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan, dan modal bagi peningkatan ekspor, 6. Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi. Maksud dari pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu untuk memberikan peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri. Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Pembentukan kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus diajukan oleh badan usaha swasta dalam hal ini yaitu PT Banten West Java Tourism Development Corporation yang merupakan anak dari PT Jababeka. Pengusulan pembentukan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung oleh PT Banten West Java Tourism Development Corporation telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Banten atau Pandeglang dan diajukan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam hal ini, PT Banten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, badan usaha pengelola harus meningkatkan pembangunan atau melaksanakan pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sampai siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 36 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
Perkembangan pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dapat tergambar dari rencana aksi nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun rencana aksi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dan pemerintah Provinsi Banten. Adapun rencana aksi nasional secara garis besar yaitu adalah bidang kelembagaan, pelimpahan kewenangan, penetapan Badan Usaha Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, intensif dan kemudahan, dan pemantauan dan evaluasi. Sementara, untuk rencana aksi daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, yang sudah dibentuk oleh Bupati Pandeglang guna mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung secara garis besar adalah sebagai berikut. Bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesetaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang lainnya. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dapat mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan tamu wisata ke Tanjung Lesung. Objek wisata Tanjung Lesung berlokasi di antara dua gunung Krakatau dan Taman Nasional Ujung Kulon yang dipenuhi Badak Jawa sebagai daya tarik. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung akan mendorong meningkatnya tingkat hunian kamar, meningkatnya penjualan makanan dan minuman, serta meningkatnya penjualan produk-produk wisata di kawasan tersebut. Hal tersebut yang menumbuhkan semakin banyaknya rumah makan di sepanjang jalan menuju Tanjung Lesung, serta semakin banyaknya rumah-rumah warga yang sekarang dijadikan penginapan bagi para wisatawan atau homestay di daerah kawasan Tanjung Lesung. Peningkatan berwisata ke Gunung Krakatau, Ujung Kulon, dan aktivitas di sekitar kawasan juga meningkat. Kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan kebutuhan akan daerah tujuan wisata. Dan Tanjung Lesung merupakan salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Lesung. Yang pertama, bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Tanjung Lesung, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, bahwa PT Banten West Java Tourism Development Corporation sebagai badan usaha pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan kawasan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan kawasan ekonomi khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin-poin sebelumnya, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Hasil menunjukkan bahwa standar dan tujuan masih belum siap dipahami oleh para implementer, serta ketidaksesuaian implementasi pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dengan tujuannya. Kedua, dari sumber daya yang ada dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini terlihat belum siap. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya jumlah SDM di kantor administrator kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dan juga kapasitas sumber daya manusianya. Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga masih belum tersedia, seperti kantor administrator, korporasi, dan UMKM bisa mempengaruhi dalam implementasinya. Kemudian, dari karakteristik agen pelaksananya, terlihat belum adanya SOP dan sistem kerja yang baik dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kemudian yang keempat, mengenai komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana masih kurang optimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, serta tidak adanya tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait kawasan ekonomi khusus ini. Kemudian yang terakhir, secara umum lingkungan sosial dan ekonomi juga politik sangat mendukung dalam implementasinya. Namun di sisi lain juga bisa menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Jaya masih sangat rendah, serta mayoritas mata pencaharian mereka itu merupakan petani dan nelayan, sehingga kepedulian dan pengetahuan mereka terhadap pariwisata dalam hal ini, kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung masih sangat rendah. Selanjutnya adalah evaluasi dampak kebijakan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Sebelumnya, evaluasi adalah fungsi utama yang sangat menentukan dalam menganalisis suatu kebijakan.
William and Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Lebih lanjutnya, argumentasinya sebagai berikut. Pertama adalah evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan dapat dicapai melalui tindakan publik. Lalu yang kedua adalah evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Kegiatan evaluasi adalah langkah menilai suatu kebijaksanaan yang telah dilaksanakan. Menurut M. Irfan Islami, penilaian kebijaksanaan dapat mencakup tentang isi kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan dampak kebijaksanaan. Jadi, penilaian kebijaksanaan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya, formulasi usulan kebijaksanaan, implementasi, dan legitimasi kebijaksanaan. Dalam kebijakan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, tulisan ini akan mengevaluasi dampak dari penerapan kebijakan program tersebut. Dampak yang muncul dari kawasan ekonomi khusus zona pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, atau yang dikenal dengan istilah multiplier effect. Untuk mengukur dampak ekonomi dapat menggunakan teori Cohen, yang diantaranya adalah penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan pendapatan pemerintah. Yang pertama adalah penerimaan devisa. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, zona pariwisata, merupakan salah satu sumber penerimaan devisa. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perolehan devisa negara, yang dimana kontribusinya berada pada urutan keempat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, minyak kelapa sawit pada tahun 2014 dan 2015. Sumber devisa itu sendiri didapatkan dari tingkat atau banyaknya kunjungan turis mancanegara maupun turis domestik, dan juga karena wisatawan asing akan menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang negara Indonesia. Tabel sebelumnya merupakan perkiraan penerimaan devisa setelah Tanjung Lesung ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Namun, data real dari penelitian terkait tidak dapat ditemukan dikarenakan sampai saat ini penerimaan devisa masih menjadi wewenang pemerintahan pusat. Lalu kedua adalah pendapatan masyarakat. Sebelum Tanjung Lesung dijadikan kawasan ekonomi khusus, mayoritas masyarakat bermata pencarian nelayan dan petani. Lalu setelah penetapan ada pergeseran kepada kegiatan kepariwisataan yang menyatakan terjadinya peningkatan pendapatan walaupun belum signifikan. Tetapi untuk masyarakat yang di luar sektor pariwisata tidak mengalami peningkatan pendapatan dan bahkan mengalami penurunan karena salah satunya bagi sektor pertanian mengalami penurunan jumlah lahan dan harus menjadi buruh serabutan. Yang ketiga adalah kesempatan kerja. Jika kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sudah rampung atau sudah selesai dalam pembangunannya, investor sudah datang, maka kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung mampu menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja. Untuk saat ini, dikarenakan proyek kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung belum rampung atau belum selesai, maka kesempatan kerja pun belum terbuka luas. Kesempatan kerja saat ini lebih bersifat tidak langsung atau tidak tetap, karena secara langsung hanya sekitar 350 orang yang terserap menjadi karyawan di kawasan khusus pariwisata. Namun, untuk jajaran direksi SDM, masyarakat sekitar belum mumpuni. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan setiap tahunnya akan terus meningkat untuk menyerap tenaga kerja yang menjadi wadah kesempatan kerja terbuka. Keempat adalah pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah ialah bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, retribusi, pinjaman, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.
Namun, sepertinya dengan adanya kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung hanya berdampak signifikan pada pendapatan pemerintah daerah atau dalam hal ini ialah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan informan pihak Kecamatan Penimbang dan Desa Tanjung Jaya, tidak ada pendapatan secara langsung dari adanya kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Secara tidak langsung, PT BBJ mengeluarkan dana untuk pengembangan desa dan kecamatan dalam bentuk program CSR seperti mendirikan sekolah pariwisata dan perkebunan salak. Sekian video dari kelompok 1, terima kasih.